tentu kita harus memantau apakah dia benar-benar iseng sama kita atau tanpa sengaja. Jangan sampai ibu-ibu kasihan bawa jangan anak sampai tuh gara-gara kita sudah belajar bela diri, ada yang nempel dikit, juga. Mbak. Harus bijak lihat juga dulu. menggunakan ilmu kita gitu ya. Jadi kalau boleh saya contohkan agak rapat. Ya, aduh kalau Pak Anies kayaknya akan keras nih Akan keras, pukulannya. pastilah. Aha. Jadi ketika orang sudah mulai menempel, tadi lakukan dengan tatapan mata, tunjukkan tidak suka. Kemudian dengan lisan. Kalau sudah kita bergerak lagi masih juga ngikutin, berarti kan ada niat yang nggak benar. Oke. Maka lakukan adalah bergeser sedikit, kurang ajar loh. Aduh, ya ampun. Pergi aja. Oke, Mas Eko, ada teknik di mana sebenarnya kita itu kalau ditarik kan ya. Siap. Nah, ini kan kita kalau ditarik kan kita instingnya Narik lari, lagi. kan, Narik lari lagi. Betul. justru. Nah, sementara genggaman tidak lepas-lepas, Makin kuat. makin kuat. Betul, karena si pelaku akan merasa terancam. Oke, waktu itu Mas Eko justru mengajarkan saya justru tarik kembali. Ikutin arahnya. Konsepnya ikhlas. Konsep ikhlas tapi berkonsep. Ikhlas gimana? Oke, jadi ikutin saja. Jadi ketika gitu kan. ditarik, ikutin. Kemudian arahkan lutut ke bagian. Oke, coba ya waktu itu ya, oke, coba ditarik. Tarik. Nah, ini insting saya masih ke sana. Ke sana, berlawanan harus arah. ikutin. Oke. Sambil bercermin, hajar, boom. Katanya tambah tendangan gitu ya. Boleh. Boleh, apa? Puas ya, Mbak. Enggak, ya ini memang berarti ya melakukan gerakan seperti itu. Maksudnya sebenarnya kalau kita latihan memang bisa ya teman-teman. Betul. Tapi yang paling penting kalau setelah kita evaluasi adalah kepercayaan diri itu. Karena kalau tidak ada kepercayaan diri, konsep bahwa perempuan itu bisa melawan atau kuat dan bisa mengakses situasi. Saya pikir apa yang barusan kita lakukan itu tidak akan terjadi. Malah akhirnya ikut insting, Betul. mengikuti rasa takut itu Iya, gitu Dan ya. akhirnya jadi sekali. korban ya, Mbak. Iya, akhirnya jadi korban. Nah, kejadian beberapa waktu lalu pada Dita yang diduga dipukul di dalam mobil. Nah, kalau sudah di dalam mobil pasti ruang gerak kita Sempit. terbatas. Teh Sinta, Teh Lia, coba tolong kasih kita strategi bagaimana kalau memang kita sudah berada di dalam mobil begitu. Karena ini kondisinya kan lebih beresiko, lebih berbahaya dan ruang geraknya sangat terbatas. Apa yang harus dilakukan, Teh? Oke. Teh, ya. Jadi konsepnya pada saat dalam posisi kebalik. Kebalik. Emang Si di pelaku dalam mana di posisi lagi menyetir misalkan. Biasa Terus di melakukan Amerika perlawanan. ya. Makanya konsep 3P itu penting. Prediksi, preventif, proteksi. proteksi. Oke. Ketika sudah ada gelagat-gelagat yang mengancam, memberikan rasa takut, maka ini sudah harus mempersiapkan diri. Oke. Dalam kondisi sudah dia mau menyerang, teknik yang dilakukan cukup kalau dia punya rambut. Kalau saya kan punya nggak ada. rambut Nggak ya. ada ya. Bayangin ada rambut, bayangin ada rambut. Oke. Maka ketika berambut dan nyetir, rambutnya ditarik. Oke. Rambutnya dulu. Misalkan ada rambut, rambutnya dulu. Heeh. Kalau nggak ada rambut, Jambak ya, jambak ya. Kalau nggak ada rambut, maka kupingnya. Oke. Tarik, ya. Kemudian arahkan supaya menepi. Oke. Heeh. Kalau juga nggak punya kuping, maka matanya. Oke. Tarik, tekan. Ya. Ya. Seperti Oke. ini. Kemudian Jarinya arahkan masuk, supaya- jarinya masuk ke mata. Masuk ke ini mata ya. Ya, Iya. apalagi itu jari masuk mata. Oke, iya. Tapi kasihan ya kalau keluka. Ya kasihan. Perempuan masih punya Perempuan, itu insting Kasihan. perempuan. Ya, oke, tapi nggak boleh ya. Jadi boleh. ingat nyawa, ingat keselamatan Betul. gitu ya. Jadi Ha-ha. gini Mbak, dalam konsep bela diri itu kekuatan digunakan sebagai pilihan terakhir, di mana rasa kemanusiaan dan keadilan sudah tidak berpihak kepada kita. Oke. Maka teknik-teknik itu wajar untuk dikeluarkan sebagai self defense. Tapi jangan sampai Self defense Betul. berarti bela diri ya, bukan menyerang. bukan ya. menyerang. Oke. Tapi kalau misalkan kekuatan digunakan sebagai dengan serampangan, maka dia akan kehilangan harga dia di depan orang lain itu kata ginjib guna porsi. Oke. Salah satu pakar bela diri. Oke. Jadi kita menerapkan bahwa perempuan itu bukan diciptakan untuk menjadi jagoan. Kita tidak menciptakan ibu-ibu ini sebagai petarung, tidak. Tapi mempunyai pemahaman tentang konsep 3P tadi, prediksi, preventif, proteksi. Oke, nah saya ingin lihat Teh Lia sama Teh Sinta. Kalau tadi kan mungkin berat badannya nggak imbang ya, katakanlah. Coba deh Teh Lia sama Teh Sinta, tolong praktekkan ya. Misalnya ternyata kita tadi kan sudah menggunakan tas di jambret begitu ya. Nah katakanlah misalnya dibegal naik motor. Teh Lia yang naik motor, begalnya Teh Sinta Ini gitu. wajah begal berarti dong. Enggak, maksudnya itu
adalah kejadian yang sering terjadi gitu ya. Apalagi perempuan banyak sekali naik motor, kemudian tasnya ada di punggung gitu ya. Tapi akan kita praktekkan setelah yang satu ini. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami. Selamat pagi Indonesia bersama Women Self Defense